Darah dapat digolongkan menggunakan beberapa sistem seperti ABO, RH, dan MN. Diketahui suatu desa memiliki penduduk dengan frekuensi alel-alel golongan darahnya berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Berikut data golongan darah penduduk desa tersebut. Jadi di tabel ini itu golongan darahnya menggunakan sistem ABO dan juga MN. Kita langsung aja ke pernyataannya. Frekuensi alel golongan darah M 2 kali alel golongan darah A. Yang pertama kita cari adalah frekuensi alel golongan darah M. Caranya seperti ini. Fm atau frekuensi alel M itu sama dengan akar. Di sini jumlah individu yang M ada 32.000. Berarti 32.000 kita bagi dengan totalnya. 32 tambah 16 tambah 2 berarti 50.000. Nah, ini kalau misalnya kita bagi, akan didapat hasil akar 0,64 atau frekuensi M-nya sama dengan 0,8. Nah, lalu setelah itu kita akan cari frekuensi alel golongan darah A. Ini saya hapus dulu. Cara mencarinya sama, tapi karena golongan darah A itu juga bisa IA dan juga IO, maka kita akan mencari frekuensi alel A plus O terlebih dahulu. FA plus O sama dengan akar 28.000 ditambah O-nya 12.500 dibagi totalnya ABO-nya di sini ada 28 ditambah 5.500 tambah 4.000 tambah 12.500. Berarti totalnya adalah 50.000. Nah, ini kalau misalnya kita bagi didapat hasil sama dengan 0, maaf di bawah saja, sama dengan akar 0,81, maka sama dengan 0,9. Nah, 0,9 ini masih A tambah O, jadi kita harus mencari frekuensi yang A-nya saja. Caranya kita cari dulu frekuensi O-nya dengan cara seperti ini. Frekuensi O masih sama caranya kayak tadi. Akar O tadi ada 12.500. Kita bagi dengan jumlah keseluruhan ABO ada 50.000. Maka frekuensi O sama dengan akar 0,25. Maka frekuensi O-nya sama dengan 0,4. Nah, jika sudah diketahui frekuensinya adalah 0,5. Nah, jika sudah diketahui frekuensi O-nya, kita bisa menghitung berapa frekuensi A-nya. Dengan cara kita kurangi aja di sini. Frekuensi A sama dengan 0,9 dikurang 0,5. Nah, 0,9 dari yang A plus O tadi ya. A plus O. Nah, kita kurangi, didapatlah hasilnya frekuensi A-nya sama dengan 0,4. Nah, berarti benar ya jika frekuensi M tadi itu 2 kali frekuensi A, karena M tadi 0,8, A-nya 0,4. Lanjut ke yang B. Dalam populasi desa, tidak ada individu yang memiliki golongan darah B dan N sekaligus. Ya, di sini salah. Karena
golongan darah N ini, golongan darah sistem Mn ini, dia itu pasti dimiliki oleh seluruh sistem ABO. Jadi istilahnya jika digambarkan itu akan seperti ini. Ini misalnya diagram pi ya. Ini di sini ada A, B, AB, dan juga O. Nah, sistem golongan darah Mn itu dia ada di setiap golongan darah. Misal di sini M, di sini N, di sini Mn. Nah, ini juga ada. Ini M, N, Mn. Nah, jadi salah ya jika dikatakan tidak ada individu yang memiliki golongan darah B dan N sekaligus. Justru ada gitu. Jadi salah. Lalu yang C, 25% penduduk bergolongan darah Mn juga bergolongan darah O. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya kalau misalnya semua golongan darah tipe ABO ini dia itu punya penggolongan Mn tadi. Jadi di sini kita bisa abaikan dulu saja untuk Mn-nya ini. Nah, kita hitung melalui frekuensi O. Jadi di yang pernyataan yang A diketahui kan frekuensi O-nya itu adalah 0,5. Nah, ketika seseorang itu memiliki golongan darah O, itu kan alelnya kan IO, IO. Maka untuk mencari OO kita harus kuadratin 0,5-nya. Kita kuadratin. Nah, jika 0,5 ini dikuadratin, didapatlah 0,25. 0,25 atau sama dengan 25%. Jadi benar jika 25% penduduk bergolongan darah Mn juga bergolongan darah O. Jadi ini tadi benar, salah, benar. Nah, yang D, jika orang dengan golongan darah A dan B menikah, maka kemungkinan anak mereka bergolongan darah O adalah kurang dari 20%. Baik. Nah, yang D ini dikatakan jika orang dengan golongan darah A dan B mereka ingin mempunyai maksudnya kemungkinan anak mereka bergolongan darah O. Jadi pasti ibu dan ayahnya itu alelnya adalah AO atau BO. Ya pasti AO sama BO. Supaya anaknya nanti bisa bergolongan darah O. Nah, yang kita cari pertama kali itu adalah kita jumlahin, kita melakukan perhitungan di mana nih rumusnya adalah seperti ini. Di sebelah saja. Nah, rumusnya adalah F frekuensi A dikalikan frekuensi O, kita menghitung yang AO dulu, dikalikan 2 karena alelnya heterozigot A dengan O. Nah, frekuensi A-nya tadi itu adalah 0,4 dikali frekuensi O-nya 0,5 dikali 2, maka hasilnya adalah 0,4. Nah, sedangkan yang untuk BO kita sama caranya. F frekuensi B dikali frekuensi O dikali 2 karena heterozigot. Maka frekuensi B-nya tadi, kita hitung dulu frekuensi B-nya karena belum diketahui. Caranya kan kita udah tahu tadi frekuensi A-nya berapa, frekuensi O-nya berapa. Nah, jadi frekuensi B itu, ini B, itu bakal sama dengan 1 dikurang F
frekuensi A dikurang frekuensi O. Maka frekuensi B-nya itu adalah 1 dikurang 0,4 dikurang 0,5. Itu adalah 0,1. Oke, kita dapat frekuensi B-nya 0,1. Berarti 0,1 dikali 0,5 dikali 2 sama dengan 0,1. Nah, kita dapat hasil penghitungan jika ini disilang. Lalu misalnya AO kita silang dengan BO, pasti hasilnya adalah AB sama dengan 1, habis itu AO itu 1, lalu BO itu juga 1, dan juga OO. Nah, kan kita nyari OO juga hasilnya 1. Jadi nanti OO ini sama dengan 1/4 atau sama dengan 0,25. Nah, langsung kita masukin ke rumusnya saja. Jadi rumusnya itu seperti ini. Yang frekuensi yang ini kita dapat tadi 0,4, lalu kita kalikan dengan 0,1, kita kali 0,1, lalu kita kali dengan 0,25. Didapat hasilnya adalah 0,01 atau sama dengan 1%. Nah, jadi hasilnya 1% alias dia kurang dari 20%, maka pernyataan yang D juga benar. Jadi jawabannya adalah benar, salah, benar, benar.